Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidzat, dan tak lupa juga yang kami hormati semua GPAI di Kabupaten Lamongan, dan yang kami hormati dan sangat kami sayangi semua siswa, siswi SDN negeri ataupun swasta di seluruh Kabupaten Lamongan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita sudah berada di minggu kedua dalam bulan Ramadan tahun ini. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa kita termasuk yang termaktub dalam sebuah hadis, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semoga puasa kita bisa melebur dosa-dosa kita yang telah lampau. Hadirin dan semua pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang salah satu dari 25 Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Soleh. Keberanian Nabi Soleh. Nabi Soleh adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ayah Nabi Soleh bernama Ubaid bin Asif. Kaum Nabi Soleh bernama kaum Samud. Dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, Quran surat Hud ayat 61 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Samud akhahum Shaliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansyakum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Al-ayah. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya, lagi memperkenankan doa hambanya. Quran surat Hud ayat 61. Hadirin pemirsa dimanapun berada yang kami muliakan, kisah keteladanan Nabi Soleh ini yaitu sikap beraninya dalam berdakwah, beraninya dalam memperjuangkan agama tauhid untuk mengajak kaumnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui, kaum Samud adalah kaum yang sangat luar biasa. Kaum Samud adalah salah satu kaum yang memiliki keahlian arsitektur dalam memahat batu menjadi tempat tinggalnya. Suatu ketika Nabi Soleh tadi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, mengajak kaumnya yang bernama Samud tersebut, kaum Samud, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa boleh dikatakan, di antara mereka
Ada yang mengatakan, wahai Soleh, apakah kamu melarang kami menyembah Tuhan-Tuhan yang dulu disembah oleh bapak-bapak kami atau disembah oleh leluhur-leluhur kami? Kalau memang kamu seorang utusan, kamu seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datangkanlah mukjizat kepada kami sehingga kami percaya. Suatu ketika tiba-tiba sebongkah batu besar pecah dan keluarlah dari batu tersebut unta yang diberi nama Naqatullah. Itulah salah satu dari mukjizat Nabi Soleh. Sebagian lalu kaum Samud ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti seruan Nabi Soleh. Tetapi di sisi lain banyak juga yang masih meragukan kenabian Nabi Soleh. Hingga suatu ketika kaum Samud yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Soleh merencanakan persekongkolan, merencanakan pembunuhan kepada Nabi Soleh. Tetapi yang lebih dulu didahulukan adalah membunuh unta tersebut. Akhirnya suatu hari unta tersebut akhirnya dibunuhlah oleh mereka. Melihat untanya terbunuh, Nabi Soleh mendatangi kaumnya. Dengan sangat marah, dengan berani Nabi Soleh mengatakan, bertobatlah kalian dan menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah kepada azabnya. Tapi apa jawaban kaum Samud? Mereka malah mengatakan, apabila azab itu benar-benar ada, datangkanlah. Maka Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Soleh lalu mengatakan, tunggulah selama 3 hari, azab itu akan terjadi. Dan setelah itu, azab itu pasti akan datang. Lalu keluarlah Nabi Soleh dari kaumnya. Dan setelah 3 hari berlalu, pada hari keempat, terdengarlah teriakan yang sangat luar biasa keras, teriakan yang sangat luar biasa kencang, sehingga menghambur-hamburkan ya apapun yang ada di bumi, sehingga menghancurkan gunung, dan semua kaum Samud meninggal dunia seperti rumput-rumput kering yang berterbangan. Hadirin dan juga semua siswa-siswi yang disayangi oleh Allah, demikianlah keberanian Nabi Soleh dalam berdakwah, mengajak kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks seorang pelajar atau seorang siswa, maka keberanian apa yang harus kita miliki? Salah satunya adalah berani bertanya kepada guru kita, bertanya tentang materi-materi yang belum kita pahami, tentu dengan bahasa yang baik, dengan tata krama, dengan sopan santun yang baik. Semisal, mohon maaf Bapak dan Ibu guru, mohon dijelaskan kembali materi yang tadi karena kami belum memahami sepenuhnya. Keberanian yang lain, sebagai contoh misalnya, mungkin kita berani melaporkan teman kita yang mungkin sedang membuli teman kita yang lain. Berani berkata jujur, tidak berbohong dengan bapak guru, dengan ibu guru, dengan kedua orang tua kita. Itulah salah satu keberanian yang bisa kita teladani dari sikap Nabi Soleh. Sekiranya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga amal ibadah kita, puasa kita tentunya diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum wa afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.